Hey minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama Sana Sama di sini di channel YouTube-nya Sana Sama sendiri. Jadi ya, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai domo Sana Sama di sini. Yuk lanjut Black Clover ya. Masih lanjut Black Clover, yaitu melanjutkan video yang kemarin. Dan kali ini Sana mau reaction untuk chapter 368 dan 369. Yang mana Black Clover sekarang rilisnya nggak per minggu dan nggak per bulan, lebih tepatnya entahlah mungkin 3 bulan sekali ya, mungkin kedepannya juga, karena Sana nggak tahu Black Clover bakalan rilis di majalah apa juga di Jepang. Kayak tulisannya cuma other gitu doang, sebenarnya rilis di majalah apa ya, turun jabatan kemana nih. Jadi ya karena ini memang cerita terakhir dan ngerilisnya juga udah mulai 3 bulan sekali, berarti memang tamatnya ya kemungkinan bukan di 2024 ya, ditunggu aja lah. Yang jelas mungkin Yuki Tabata Sensei memilih untuk ngerilisnya makin lama karena pengen fokus untuk ceritanya biar nggak terburu-buru pas mau namatin, istilahnya kayak gitu. Kemudian ya pengen fokus ke identitas asli dari cerita Black Clover itu seperti apa kayak gitu. Nggak, ya masalahnya gini, beberapa episode terakhir itu terlalu banyak referensi dari Naruto ya sepertinya. Beberapa chapter terakhir. Dan juga buat kalian yang tanya ini animenya mana ya, animenya masih hiatus juga guys ya. Studio dan para staf memutuskan untuk menghiatuskan animenya juga karena daripada turun rating, dan iya karena terlalu banyak filler juga, penonton kan banyak yang nggak suka kalau terlalu banyak filler. Ya biasalah, itu penyakitnya Studio Pierrot, kita udah tahu penyakitnya Studio Pierrot itu kayak gimana kan. Jadi lebih baik kalau misal Black Clover mau di comeback, mending dibuat per musim aja dah, seasonal aja dah, menurut Sana kayak gitu, daripada nanti dibuat simulcast terus-terusan kayak sinetron malah isinya pada filler semua, kan kita sebel lagi kan, pamornya jadi tambah turun dong gitu. Kayak Boruto yang udah pakai filler-filleran terus-terusan sampai males aku liatnya. Pamornya turun. Bleach aja yang bikin banyak fans sebel adalah fillernya, tapi filler Bleach itu lebih mendingan daripada fillernya Naruto ya. Filler Naruto itu suka kadang-kadang suka kadang-kadang muncul sendiri tanpa pemberitahuan dan tiba-tiba cerita ganti dalam cuman berapa episode kemudian kembali lagi ke original. Itu yang bikin pusing. Tapi kalau Bleach itu gak bikin pusing karena setiap kali ada jeda waktu untuk menunggu mangganya berjalan, itu ada filler yang membuat ceritanya khusus. Jadi ada, ya istilahnya mulai, ya ada pemberitahuan juga sih sebenarnya, tapi mungkin di versi TV yang biasa Sana nonton di TV Indonesia zaman dulu ya, itu nggak dikasih tahu pemberitahuannya. Tapi sebenarnya kalau ditayangin di Jepang itu di setiap akhir episodenya, kalau misal mau ganti saga karena menunggu jadwal mangganya, itu sebenarnya ada di endingnya itu ada kayak spesial pengumuman gitu ya. Jadi Ichigo-nya gimana, kayak pegang skrip atau gimana ya, karena mau perpindahan cerita karena menunggu yang di manga untuk jalan lebih jauh lagi gitu. Dan ya itu terbagi menjadi beberapa saga sebenarnya yang sebenarnya ceritanya cukup epic, tapi ya kebiasaan Studio Pierrot ya, cerita original yang sebenarnya bisa dibuat epic malah dibuat membosankan kayak gitu. Karena buat nambah-nambahin durasi, nambah-nambahin episode dan sebagainya. Jadi ya itu penyakitnya Pierrot ya. Jadi ya untung aja Bleach sekarang yang TYBW bisa per part, per tahun ada istilahnya kayak gitu, jadi kita bisa menikmatinya secara terus menerus tanpa harus diganggu sama filler. Dan untuk Black Clover kalau mau comeback mending dibuat per season aja juga. Terus buat Boruto kalau mau comeback, karena komiknya juga rilisnya cuma per bulan ya, mending dibuat seasonal aja dah. Kalau misal nggak betah nih, aduh Borutonya kapan keluar tuh, kapan kita keluarkan Borutonya, sekarang aja, tapi buatlah seasonal aja, jangan dibuat simulcast lagi. Oke, penyakitnya Studio Pierrot emang kayak gitu. Dan memang perlu kita ingat, filler yang menarik kayaknya diantara para fans memang fillernya One Piece doang kayaknya. Kalian gak perlu memikirkan alur yang kayak gimana, tapi emang udah alurnya kemana-mana One Piece masalahnya. Jadi memang maupun dibuat filler kayaknya pada menikmati semua, kecuali kayak Naruto, Bleach, Black Clover, Boruto, kalau dibuat filler pada gak setuju semua kayak gitu. Jadi memang ya semoga Studio Pierrot bersabar, jangan terlalu apa ya istilahnya berlebihan istilahnya kalau mau melakukan persaingan dengan studio yang lain istilahnya kayak gitu ya. Utamakan fansmu juga guys. Kayak gitu. Jadi ya
Video kali ini Sana mau reaction untuk chapter 368 dan 369 yang jelas Sana bacanya secara legal resmi di Manga Plus by Shueisha. Kalau kalian biasa bacanya di versi ilegal, jangan disebutin di sini tempatnya di mana, disebutin di live chat, nggak boleh disebutin di di kolom komentar juga nggak boleh. Tapi kalau kalian pengen menyebarkan informasi, misal pengen baca manga ini kak, tapi nggak ada di legal, adanya di sini, langsung DM aja ke sana, oke? Ke ya Instagram, Twitter, Discord, boleh. Jadi ya, tapi sebelum itu seperti biasa jangan lupa untuk like sama subscribe channel YouTube-nya Sana sama. Untuk kedepannya juga Sana bakalan reaction Black Clover kalau misal pas rilisnya juga. Sana juga bakalan reaction untuk manga seperti Boruto setiap kali rilis, kemudian manga Kaiju nomor 8 dan side story-nya Kaiju nomor 8 juga. Kemudian Sana juga reaction manga Ao no Exorcist. Untuk manga seperti Jujutsu Kaisen, Boku no Hero Academia itu Sana belum bisa reaction karena udah telat beberapa tahun. Sana nggak ngikutin lagi, udah beberapa tahun dah. Jadi ya, lanjut Sana mau baca untuk chapter ini dan Sana tutupin layarnya dulu seperti ini. Nah ini nanti tutupannya untuk Sana tutupan ini nanti untuk masuk ke halaman 2 sampai halaman sebelum terakhir. Jadi Sana akan buka tutupannya ini atau buka filternya ini cuman untuk halaman cover, halaman 1 dan halaman terakhir aja. Untuk sisanya kalian kalau pengen baca manga Black Clover, kalian harus ke Manga Plus by Shueisha ya, dan bacanya juga harus ikut jadwal ongoingnya, karena kalau nggak gitu nanti kalian nggak ada kesempatan buat baca lagi secara legal kayak gitu. Dan ya, 368 nih. Kenapa judulnya ini baru dimulai? Ini baru dimulai masa-masa hiatusnya kah? Maksudnya Yukita Bata Sensei. Oke. Ini pasukan Lucius menyerang kerajaan, sementara itu Yami berhadapan dengan teman lamanya Morgan kayak gitu. Wih, ngeri juga ya. Apa di sini kata-katanya gimana? Yami, kau memang hebat, kau sudah jauh lebih kuat. Tapi maaf ya, aku tak bisa menghabiskan waktuku demi untuk meladenimu. Biar ku perlihatkan padamu sihir baru yang ku terima dari Tuan Lucius. Oh jahatnya ya emang Morgan. Aduh. Wait. Tapi sebelum itu seperti biasa penerjemahnya dari Jesu Hendra, penyuntingnya Charmita, tata letaknya like man service. Gambate kudasai, soste, arigatou gozaimasu. Kalau nggak ada kalian kayaknya nggak diterjemahin ke bahasa Indonesia soalnya ini di Manga Plus by Shueisha. Oke next, halaman berikutnya Sana udah tutup ya. Dark magic, light magic. Hah? Dark magic, light magic. Gelap dan terang nih. Kaulah yang paling tahu seperti apa kekuatan dark magic kan. Terus diserang. Cus, cing. Wah. Sialan, tenaganya jauh lebih berbeda dibandingkan sihirku. Kekuatanku tertelan. Tidak. Crash. Oh, tersayat Kapten Yami. Maaf ya Yami, cukup aku sendiri saja yang menjadi kesatria sihir bilangnya. Kesatria sihir terkuat gitu bilangnya. Terus Lucius masih dengan mode Kage Bunshin-nya menyerang ke sana sini sampai membuat Yuno kewalahan istilahnya. Padahal Yuno udah mode elf ya, mode mulai gitu. Terus asistennya Julius saat itu ya bilang, oh dia nekat melawan dua Lucius sekaligus seorang diri, gawat. Padahal menghadapi Soul Magic kami saja kami sudah susah payah. Kalau sampai Yuno tumbang maka efek Neverland juga akan hilang. Kalau itu terjadi bisa-bisa Lucius menghabisi kita dengan time magic. Wah, iya dong. Ayo Yuno, di mana ke-OP-anmu, di mana ke-overpowermu? Keluarkan karakter yang selalu overpower mesti dapat plot armor yang nggak masuk akal. Ayo keluarkan ayo. Oh double page apa nih? Waduh tulisannya kecil banget. Oh semuanya udah terkapar ya. Terus Lucius bilang tiba saatnya kita mengakhiri dunia ini. Terus tiba-tiba ada yang teriak, masih belum berakhir. Nah langsung cing ada pasukan dari Black Bull datang ke kerajaan dengan orang-orang yang serba hitam semua ini, karena ada anti magic dari Asta yang dibagikan ke mereka semua, dan mereka berteriak langsung, ini baru dimulai sialan gitu. Wah, bahkan Kapten Yami pun sampai ke tempat Kapten Yami dan ke tempat yang lainnya untuk menolong ya istilahnya. Wih gila, oh ternyata di depannya Kapten Yami ada yang keluar tuh. Wih, aduh adiknya ya ampun.
akhirnya ketemu sama sang adik ya. Langsung Asta tiba-tiba langsung berhadapan langsung dengan Lucius ya. Di belakangnya Asta udah ada Yuno, sampai Yuno mungkin sampai sempet kaget sih. Terus Lucius, apa? Terus Asta langsung, hey Yuno, kau hampir kalah ya, anjir. Malah digituin sama Asta. Terus Yuno bilang, yang benar saja, akulah yang akan mengalahkan Lucius dan menjadi kaisar sihir. Double page ya, biasalah persaingan rival-rivalan. Naruto sekali ya. Ada. Ya, mengangkat Lucius menjadi kaisar sihir. Perasaan keduanya yang tak pernah berubah kini berlari bersama menuju puncak. Menuju puncak, kau bilang cahaya. Oke, udah halaman terakhir dan ini ada informasi nih buat kalian dari Yuki Tabata ya di sini. Ya, ini informasinya ya guys ya. Oh, di majalah Jump Giga. Beda dong. Beda dari Boruto dong, Jump Giga. Juga beda dari di Greymon dong. Hah? Aku beneran gak pernah tahu Jump Giga itu yang mana ya. Jadi yang Sana tahu ya, Sana tahu pertama adalah Weekly Shonen Jump. Itu adalah majalah komik yang terbitnya setiap seminggu sekali. Itu yang masuk Weekly Shonen Jump itu termasuk Jujutsu Kaisen, Boku no Hero Academia. Itu. Kemudian yang kedua adalah Jump Plus atau ya Jump Plus. Kalau Jump Plus itu bukan majalah wujudnya tapi langsung digital ya, kayak Manga Plus by Shueisha kayak gini. Jadi emang digital tapi cuma di Jepang doang, dan yang rilis secara digital itu termasuk Spy Family terus sama Kaiju 68. Jadi karena perilisannya digital, ada yang rilisnya seminggu sekali, ada juga yang rilisnya 2 minggu sekali kayak Kaiju 68. Kemudian yang ketiga yang Sana tahu adalah Jump SQ atau Jump Square. Jadi Jump Square itu rilisnya selalu sebulan sekali. Yang ada di sini mangganya yang Sana ikutin adalah Blue Exorcist, biasanya barengan sama rilisnya Owari no Seraph dan juga Star Exorcist kayak gitu. Kemudian yang keempat ada Shonen Jump SQ Alpha kalau nggak salah, atau nggak gitu Shonen Jump SQ Plus, aku lupa. Shonen Jump SQ Alpha mungkin. Nah itu Shonen Jump SQ tapi bukan Shonen Jump SQ biasa, dimana majalah itu hanya rilis, sebenarnya rilisnya per bulan, tapi setiap judul yang ada di manga terbitan itu rilisnya nggak selalu per bulan. Jadi ada yang ngambil 3 bulan sekali kayak gitu. Manga yang ada di halaman itu yang Sana ikutin adalah di Greymon sama Kikai Sensen. Ya. Kemudian yang kelima ada V-Jump. Nah, ada V-Jump. Kalau V-Jump itu rilisnya juga per bulan. Manga yang rilisnya per bulan selalu per bulan, tapi beda sama yang Jump SQ. Aku nggak ngerti sebenarnya kelas-kelasan Shonen Jump itu kayak gimana dari Shueisha ini. Tapi yang rilis di V-Jump itu ada Boruto. Nah, satu lagi yang Sana baru tahu, Jump Giga. Ini baru tahu beneran Sana. Aduh, beneran Shueisha itu majalahnya macam-macam banget sih. Buat nerbitin komik doang. Aduh, Jump Giga, baru tahu aku. Jump Giga kah? Nah, di sini ada informasi dari Yuki Tabata nih. Kepada pembaca sekalian kok sama tambahi parah, nggak efektif. Terima kasih atas antusiasme kalian dalam membaca Black Clover. Minggu ini adalah serialisasi terakhir Black Clover di Weekly Shonen Jump. Selanjutnya serialisasi judul ini akan diteruskan di Jump Giga yang akan terbit musim dingin mendatang. Pengumuman mengenai detailnya akan dirilis di Weekly Shonen Jump edisi berikutnya. Serial ini masih akan berlanjut di Manga Plus by Shueisha dengan jadwal terbit yang sama dengan edisi Jepang. Mulai saat ini pun kami mohon dukungan dari pembaca sekalian untuk Black Clover dari redaksi Weekly Shonen Jump. Kemudian dari pesan Yuki Tabata nih, sebenarnya tulisan tangan sih ini, tapi karena udah diterjemahin akhirnya gini. Pindah ke Jump Giga. Serialisasi Black Clover telah berlangsung lama dan masih berlanjut, tapi karena satu dan lain hal, ini Sana mikirnya karena satu dan lain hal ini mungkin ada banyak sih hal-halnya, mungkin karena kesehatan, mungkin karena keluarga, mungkin karena ya macam-macam lah.
Terus selanjutnya, semakin sulit bagiku untuk tetap mengerjakan karya ini sebagai serial mingguan. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan tim redaksi, akhirnya kami memutuskan untuk memindahkan serialisasi Black Clover ke jam giga. Milihnya ke jam giga ya. Kabar mendadak ini mungkin mengejutkan bagi para pembaca sekalian. Aku ingin menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya karena tak bisa meneruskan serialisasi di Weekly Shonen Jump. Dengan mempertimbangkan kondisiku saat ini, aku berharap dapat menyelesaikan klimaks cerita ini dalam kondisi prima di jam giga. Nah, ada kata-kata kondisi prima nih, berarti karena masalah kesehatan sih kalau menurut sana ya. Masih banyak ide cerita yang ingin kutuangkan dan masih banyak pula kisah-kisah yang harus kugambarkan. Jadi aku akan senang sekali jika para pembaca sekalian menantikan kelanjutan dengan antusias. Ya jelas, sana pasti bakalan menunggu Black Clover sampai tamat. Aku pun akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa merampungkan Black Clover dengan baik. Ada tanda-tanda mau tamat nih. Maaf karena membuat kalian semua menunggu sedikit lebih lama, tapi aku janji akan kembali dengan kondisi yang lebih baik di Giga edisi musim dingin. Aku akan senang sekali jika kalian terus mengikuti perjalanan kisah Asta dan kawan-kawannya. Terima kasih dan mohon dukungannya. Ya ampun, kita Bata Sensei. Nah ini pengumumannya. Jadi memasuki babak akhir, masing-masing konflik belum mencapai babak akhir loh ngomongnya. Ini babak akhir maksudnya terakhir mungkin untuk ya bagian terakhir dari arc ini mungkin ya, bukan arc yang benar-benar terakhir ya. Mungkin aja kita positive thinking aja dulu. Yang pertama adalah Noelle versus Asier, yaitu melawan ibunya sendiri. Ibu dan anak dari keluarga Silva terpaksa berseteru. Berhasilkah mereka menyelamatkan sang ibu dari kerajaan dan kerajaan Clover? Kemudian ada Mereoleona sama Morris. Nah ini yang salah lupa, Mereoleona sama Morris. Mereoleona membara sebagai penghormatan kepada para bawahan yang gugur. Mampukah api yang ganas itu membinasakan musuhnya? Kemudian yang barusan yang kita lihat adalah Yami versus Morgan. Pertarungan sengit mantan sahabat dengan menggabungkan Nah dan Ichika. Akankah terjadi kolaborasi dua bersaudara sekaligus perang antar saudara? Wah! Apa ini kolaborasi dua bersaudara dan perang antar saudara? Serem banget. Terus yang terakhir ada Lucius versus Asta dan Yuno. Melalui pertarungan ini maju melampaui Kaisar Sihir dan maju hingga tak terbatas. Terus selanjutnya akan terbit di jam giga ya, edisi musim dingin ya. Detailnya akan diumumkan di laman khusus pada wiki selanjutnya. Kayaknya ini sana nggak perlu baca komentar, pasti banyak netizen Indonesia yang wah kenapa sih harus jadi per bulan, lama banget nggak per minggu. Jadi ya sana nggak baca komentar, yang jelas semoga Yukita Bata Sensei sehat selalu ya. Oke, next kita reaction untuk terakhir di video ini yaitu 369 sambil kita nunggu 370 yang nggak tahu kapan rilisnya sih aku. Jam Giga loh, salah baru tahu ada majalah yang namanya Jam Giga, dan di sini 369 ternyata halaman awalnya berwarna dong. Wow, my god, berwarna. Habis itu rambut lagi, jadi wow, berwarna. Apa nih? Akulah yang akan mengalahkan Lucius dan menjadi Kaisar Sihir. Black Clover, halaman pembuka yang berwarna. Akhirnya kedua rival ini kembali berdampingan. Kalahkan Lucius dan jadilah pahlawan penyelamat negeri. Guys, bukan penyelamat dunia. Oke, ini halaman couple page. Wih, terlalu epic ini couple page-nya. Tulisannya juga ternyata terlalu kecil. Bentar aku bukan. Pertempuran terakhir di kerajaan Clover semakin memanas. Waduh, kok pertempuran terakhir? Halaman pembuka berwarna untuk perayaan berlanjutnya serialisasi di Giga. Sang perkasa dan sang pemberani. Terus yang sini apa? Duel sampai titik darah penghabisan. Gambarnya. Wah, Yukita Bata ya. Art style-nya emang aku suka loh. Yukita Bata pada jubahnya dari Jesu Hendra penyunting Charmita atau letak Lekman Service gambar kudasai. And arigatou gozaimasu. Oke. Ya wes. Sana tutup ya layarnya ya karena udah masuk ke halaman yang berikutnya. Nanti halaman terakhir sana bakalan buka layarnya lagi. Oke, ini gimana nih? 2 lawan 2 ya. Asal teriak kayak gitu dong. Aduh. Tidak gitu. Ini 4 lawan 2. Wah, kakek Bunshin no Jutsu lagi. Waduh, double page. Meskipun Asta sudah kembali hidup-hidup, di sini ada belasan malaikat biasa, 3 malaikat agung ditambah lagi
11 Lucius. Dian kaki bunsin no jutsu. Fakta bahwa pihakku berada di atas angin tidaklah berubah, kata Lucius gitu. Tapi Asta dengan mode iblisnya ya, mengingat-ingat flashback. Apa nih flashback? Oh, teman-temannya. Jadi sebetulnya ini apa sih? Ketika dikasih kekuatan hitam-hitam tuh, Sentria kayak gitu. Terus adiknya Yami, aku sampai lupa namanya, adiknya Yami siapa tadi. Orang-orang ini, kau yakin mereka bisa bertarung gitu? Wah, hei, dia ini siapa sih? Sombong amat. Makna Senpai, ini Ichika, adiknya Kapten Yami. Dia datang dari negeri matahari untuk membantu kita. Asta dengan dengan biasanya memperkenalkannya kayak gitu. Oh, adiknya Kapten Yami. Terus, hah, adiknya Kapten Yami. Kayak gitu. Tunggu dulu Asta, masa iya sih adiknya Kapten Yami bisa punya adik semanis ini? Terus ada kata-kata banyak, Finland tidak sopan, wah tidak, ada tamu jauh, silakan makan dulu, bagiku mari lebih manis sih. Mohon maaf atas sikap saya tadi, adiknya Kapten pasti kuat kan, nanti tarung yuk. Dasar. Oh, menarik nih. Sederhananya saat ini kalian dikondisikan agar bisa memakai anti magic dengan memberi kalian sebagian anti magic milik Asta dan mencampurnya dengan atribut sihir kalian masing-masing. Dengan kata lain, Asta langsung tuh, ini kekuatan persahabatan anjir. Ini bukan fairy tale, aduh, bukan the power of nakama ya, aduh. Bukan the power of nakama ya, tapi referensinya fairy tale banget tadi. Wah, ceringnya banget. Teman-teman langsung gitu. Hah, bukannya keren ya gitu. Wow, double page coy. Black Lightning Ultimate Magic. Wih, Lightning Black Battle V. Wih, gila keren. Namun kalian tetap harus hati-hati, anti magic pun ada batasnya. Semakin sering kalian gunakan, maka semakin cepat pula efek anti magic itu habis. Tergantung besar kekuatan yang kalian dapat. Anggaplah kekuatan itu hanya cukup untuk 1-2 kali serangan besar. Seperti itu. Ndelek maneh pitike. Oh, oke. No problem. Waduas. Berarti yang perlu kita lakukan sekarang hanya kalahkan mereka semua sebelum sihir kita habis kan. Weh. Para malaikat berjatuhan dalam waktu singkat karena tersentuh tubuh yang berbalut anti magic. Iya dong. Ini agak merepotkan ya. Lucius bilang gitu. Terus tiba-tiba dari belakang Lucius yang lain ada Magna Senpai. Makanya jangan bengong, anti magic itu akan mengejar sumber sihir yang besar ya. Sayang sekali, tapi kau tidak bisa menyangkalnya dengan sihir. Weh. Secret page. Wah, double page lagi. Wah, double page lagi. Weh. Boom, crack. Wush. Soul apa ini? Jurusnya apa lagi nih? Duo Senpai ini. Secret Blackfire Magic Soul Saint Tag Death Match. Aduh, ayam tenanglah. Aku lagi bikin konten aja. Sudah kupilih sebagai partnermu apa nih? Sorry ya, malaikat yang di sana sudah kupilih jadi partner. Dan mohon maaf sekali lagi karena partnermu harus buru-buru meninggalkan arena. Waduh, kekuatan sihirku yang besar ini terbagi menjadi 3. Kami tinggal menghajarmu sampai habis. Wih, ngeri. Yaitu jurusnya duo battle ini sih, si api dan si petir ini. Udah pernah ditunjukkan juga di chapter berapa itu aku lupa, tapi nekat sih mereka berdua. Tapi kali ini mereka benar-benar lebih nekat lagi sih. Mumpung punya anti magic katanya gitu. Duak, wahahaha, iya, bawak. Sampai Lucius bilang proses regenerasiku melambat gara-gara terhalang anti magic. Apa mereka berencana menghabisiku sedikit demi sedikit ya? Tapi anti magic mereka pasti sudah semakin menipis. Kalau aku bisa bertahan sedikit lebih lama, ini akan segera berakhir. Lucius, anti magic yang ada pada kami masing-masing tinggal setengah. Tapi kalau bersama dia, aku yakin pada akhirnya kau pasti akan kuhabisi. Bisa kau pasti bisa kuhabisi. Wah, gila, semangat tempurnya dua orang ini mengerikan ya ternyata ya.
Gila perang dua orang ini memang. Oke. Setengah ditambah setengah dengan sekuat tenaga. Blackfire, Black Lightning, Explosive Cannon. Wih, double page lagi. Ini berapa kali double page? Sumpah cepet banget jadinya. Sana bacanya. Jadi sekarang siapa yang lebih unggul? Asta langsung bilang gitu. Kemenangan Luck and Magna. Sinyal serangan balik dimulai. Oke, udah di halaman terakhir. Jadi ya, kayaknya ya ini udah selesai di 369. Luck sama Magna udah selesai dengan duet mautnya, mengalahkan satu Lucius doang. Dua orang buat ngalahin satu Lucius doang. Kayaknya dibilang kemenangan awal sih terlalu cepat juga. Yang jelas kemungkinan Asta Yuno bakalan melawan Lucius sendirian. Total dari semua pertarungan ini yang jelas Asta sama Yuno bakalan ngelawan Lucius sendirian. Karena teman-temannya ya gitu nyatanya. Luck sama Magna menggabungkan kekuatan buat ngalahin satu Lucius doang. Epic sih, epic. Soalnya tapi agak biasa aja karena teknik dan jurus yang dipakai oleh Luck Magna ini Sana udah tahu di chapter sebelumnya. Dan ya, Asta dengan bangganya siapa yang lebih unggul sekarang gitu. Semoga benar-benar unggul sih, benar-benar bisa menang sih. Jadi ya itu dia dari Sana untuk nge-reaction 2 chapter sekaligus 368 dan 369. Untuk pembahasannya nggak ada yang dibahas karena ini isinya positive thinking semuanya Mas Yan, semuanya bisa melawan balik Lucius dengan padahal Lucius kayak gitu. Posisi Yuno juga udah lelah sebenarnya. Dia kan pakai pelindung apa namanya tadi? Di awal aku lupa, chapter sebelumnya lupa. Kok untuk melindungi semua orang. Kalau sampai Yuno tiba-tiba pingsan, kelar dah, tinggal Asta sama Lucius sendiri yang bertarung. Tapi belum ada plot armor lagi buat Asta sih ya. Kita tunggu aja lah sampai rilisan yang berikutnya dah. Jadi itu aja dari Sana. Terima kasih semuanya yang udah nonton videonya sama-sama untuk nge-reaction manga Black Clover. Sampai jumpa di rilisan manga Black Clover berikutnya yang gak tahu kapan. Mungkin 3 bulan lagi kali atau ya pokoknya ditunggu aja dah. Itu aja dari Sana. Terima kasih buat yang udah like, udah subscribe, dan baca komentar dulu. Bentar, habis ini Sana close. Chapter yang bagus setidaknya Yunyo hanya muncul sebentar dulu. Nunggu hampir setengah tahun baca cuma 15 menit. Setengah tahun. Ya 15 menit tuh cuma 30 halaman. 3 bulan hanya untuk 30 page. Ya emang pertama kali ya Yuki Tabata memasukkan komiknya ke serialisasi bulan, bukan serialisasi per minggu. Kalau masuk ke Weekly Shonen Jump kan karena rilisnya per minggu, jadi biasanya hanya menggambar dan menuliskan ceritanya maksimal sampai 20 halaman rata-rata. Tapi karena ini komik bulanan, 30 halaman itu udah banyak loh. Cuman ya itu kebiasaannya Yuki Tabata adalah sering banget nggambar di double page. Jadi yang bikin rasanya cepat adalah karena banyak halaman ganda ya di situ ya. Itu sih. Keren cuy, kira-kira habis lawan Lucius tamat kah? Aku nggak tahu sih, tapi bisa jadi lo tamat, bisa jadi lo. Soalnya bilangnya kan ini babak terakhir, dan bentar lagi juga akan mencapai ya benar-benar puncak-puncaknya gitu. Lanjut ada anti magic, tapi dicampur magic sangat membagongkan, pantas kena kampak WS. Ya Sana sebenarnya juga merasa ini membagongkan dan Sana udah bahas di video sebelum ini ya, sebelum ini pas di reaction Black Clover juga. Sesikat inikah waktu 3 bulanku? Sabar, Sana udah pernah mengalami baca komik singkat banget yang dinantikan setiap 3 bulan, yaitu di Greymon. Di Greymon itu rilisnya kalau enggak 3 bulan sekali ya 4 bulan sekali, itu malah lebih sedih lagi. Rilisnya itu bahkan ya paling dikit itu
18 halaman malahan. paling beruntung bisa 40 halaman di Greiman itu. Masalahnya di Greiman itu belum di bahasa Inggris, belum ada yang ngebahasa Indonesiain sih. Meskipun di ilegal juga rata-rata masih bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya di Greiman itu susah banget. Jadi emang ini Sana udah ngumpul setahun, kira-kira berapa chapter yang Sana belum baca ya di Greiman. Perlu dimaratonin sih, tapi maraton bahasa Inggris ngeluh dikit amat, ya sabar, namanya juga komik bulanan itu 30 itu udah beruntung 30 halaman, tapi kalau tiba-tiba dapat 40 halaman lebih beruntung lagi yang gede ya. Len, sebenarnya gue mau ngehujat sih, tapi ya sudahlah, terima-terima aja ceritanya begini, yang penting cepet tamat aja, kasihan autornya bisa. Anda bilang mau cepet tamat, nanti kalau udah tamat beneran nyari-nyari, kok kangen gini-gini. User magic dikasih anti magic dan bisa dipakai jadi model sihir meskipun itu bukan sihir. Udah macam cakra kurama dibagi-bagi. Lelucon macam apa ini cakra kurama yang dibagi-bagi masih masuk akal, karena pada umumnya itu cakra lah. Anti magic dibagi-bagi, user pengguna mana? Mau kritik tapi percuma, ya sudah, nggak usah dikritik, nggak usah, karena memang dari awal semenjak Black Clover itu muncul semuanya udah pada bilang, wah kok Naruto sekali, udah. Jadi mungkin referensi terbesar dari Black Clover memang dari Naruto, tapi ya kita harus hormati karyanya ya terima aja lah, karena ini cerita fantasi, oke? Terima aja lah rules-rulesnya dan apa yang terjadi, karena ini cerita fantasi, bukan science fiksi. Kalau science fiksi itu kita masih bisa mikir sedikit, meskipun juga kita harus diarahin ke ini fantasi kayak gitu. Akhirnya setelah sekian lama, bersabar ya bang ya. Disambut Yanto, aku curiga Lak dan Makna akan mati. Jessica reference. Kalau menurut Sana Black Clover nggak ngambil dari Jujutsu Kaisen reference ya. Jadi mati pun nggak kayak di referensi Jujutsu Kaisen. Kagak ada yang wow, biasa aja sih setelah 3 bulan. Ya kalau menurut Sana ya nggak wow, ya nggak biasa, ya sedang-sedang lah istilahnya. Karena jurus dari Lak sama Maknanya Sana udah tahu sebelumnya di chapter-chapter yang lalu, udah lama banget. Iya itu sih. Sana cuman pengen lihat pertarungannya Asta doang sebenarnya di Black Clover. Emang nyari plot armornya itu 4 bulan cuma 28 halaman 30 28 gimana sih, tetep aja nih anime gak jelas. Bukan anime bang, ini manga, salah tuh. Salah ngehujat. Lumayan dikit juga bang, ini per bulan 30 chapter itu udah beruntung. Ini orang enaknya dibuang aja nih yang suka menghujat. Ini pasti mereka orang baru kan, yang baru menikmati manga kan. Kalau Sana udah lama nikmatin manga dari Shueisha terutama, jadi Sana udah tahu siklusnya ya. Kalau manga per minggu pasti rilisnya minimal 18 halaman, maksimal ya sampai 30 lah. Mereka mampu bisa gambar 30 halaman dalam 1 minggu biasanya gitu. Tapi kalau per bulan minimal 20. Kalau dapat 20 apes sekalian. Tapi kalau bisa lihat performa mangaka bisa gambar sampai 40 halaman itu beruntung banget sih. Memang ya itu tadi, karena mungkin Yuki Tabata lebih ke fokus ke kesehatannya ya, kelihatan dari informasi yang disampaikan Yuki Tabata di chapter 368. Ya sepertinya pengen fokus ke kesehatannya juga, pengen fokus ke story-nya dan ingin menunjukkan identitas Black Clover yang sebenarnya. Karena juga kita tahu awal kemunculan Black Clover itu kita langsung bilang wah Naruto sekali kayak gitu. Jadi ya emang semoga dilancarin aja lah proyeknya Black Clover. Yuki Tabata sehat selalu ya. Dan ya itu aja dari Sana untuk nge-reaction Black Clover manga di Manga Plus by Shueisha chapter 368 dan 369. Sampai jumpa di reaction Black Clover yang berikutnya. Jangan dihujat guys, karena ini orang kerja. Kalau Anda kerja tak hujat gelem. Ya itu aja dari Sana. Bye bye, selalu jaga kesehatan ya. Sana close ya. Terima kasih buat yang udah like sama subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.